Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita puji nama Tuhan, oleh karena waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, sehingga kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, mempelajari Alkitab yang membawa dan menuntun hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pada malam hari ini, judul pembahasan kita adalah Kitab Ajaib. Apa yang dimaksud dengan kitab ajaib? Dan apa fungsi daripada kitab ajaib itu? Untuk itu, kita akan terlebih dahulu berdoa sekali lagi. Kita minta kuasa Roh Kudus, tuntunan kuasa Tuhan, agar kita dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu kuasa Roh Kudus turun ke atas kami. Kami rindu Roh Kudus mengarahkan hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kami yang lemah membutuhkan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan melalui sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dunia ini ada jutaan buku yang beredar di berbagai tempat. Ada kita temukan di toko-toko buku. Kita temukan juga di library, di perpustakaan-perpustakaan, di sekolah, di kantor-kantor, bahkan di rumah kita pun kita pasti memiliki buku. Dan buku-buku yang beredar saat ini, buku-buku tersebut berisi tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu keterampilan, maupun tentang disiplin ilmu-ilmu yang lain. Namun, ada satu buku yang sangat penting, buku yang sangat ajaib, yang perlu untuk saudara pahami dan ketahui, karena buku itu bukan berbicara tentang ilmu pengetahuan, bukan juga berbicara tentang ilmu alam, tapi buku itu berbicara tentang ilmu keselamatan. Dan itulah sebabnya buku itu sangat penting untuk kita ketahui. Buku apa itu? Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu adalah Alkitab. Inilah buku yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelita dalam kehidupan kita, sebagai terang dalam jalan-jalan kita untuk menemukan keselamatan itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Firman Tuhan yang merupakan kebenaran itu yang menuntun kita untuk menuju kepada kehidupan kekal. Jadi, kita membutuhkan firman Allah sebagai penuntun, sebagai membawa kita ke dalam kebenaran itu. Di dalam Mazmur 119 ayat 160 firman Tuhan mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang mendasari Alkitab ini, yang mendasari kebenaran firman Tuhan, yang membawa kita kepada kebenaran itu adalah terang firman Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-19, ya, ini Tuhan sendiri katakan bahwa tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, kata Tuhan, Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saudara perhatikan apa yang Alkitab nyatakan tentang firman Allah itu. Dan Allah sendiri katakan bahwa Allah menyatakan kebenaran itu. Ya, Allah menyatakan perkataan yang benar dan Allah memberikan apa yang lurus. Jadi, firman Tuhan didasari oleh kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah, dan Allah menyatakan kebenarannya kepada kita, dan apa yang dinyatakan oleh Allah itu merupakan jalan yang lurus. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam untuk mempelajari tentang firman Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk mengenal firman Tuhan, maka kita harus ketahui dulu apa Alkitab itu. Ya, jadi ini adalah sekelumit tentang Alkitab. Nah, Alkitab yang saat ini di tangan Bapak dan Ibu, ya, itu dibagi dalam dua bagian. Ya, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua buku ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu terdiri dari 66 buku, di mana 39 Perjanjian Lama dan 27 adalah Perjanjian Baru. Dan kedua buku ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ditulis lebih kurang selama 1.500 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan, ya, tidak ada buku di dunia ini yang ditulis selama Alkitab. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Alkitab itu adalah kitab ajaib. Ya, di mana Perjanjian Lama ditulis oleh lebih kurang 30 orang dan ditulis dalam kurun waktu selama 1.200 tahun lamanya. Ya, Perjanjian Lama ditulis dalam kurun waktu 1.200 tahun lamanya. Dan Perjanjian Lama, ya, itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, dan sebagian adalah bahasa Aramik. Sedangkan Perjanjian Baru itu ditulis oleh 8 orang dan ditulis dalam kurun waktu selama 50 tahun lamanya. Dan Perjanjian Baru yang kita pegang saat ini itu ditulis dalam bahasa Greka atau dalam bahasa Yunani sebagai bahasa aslinya. Perjanjian Lama Inggris Greka atau biasa disebut dengan Septuaginta.
itu dibagi dalam 4 bagian. Ya, jadi Perjanjian Lama, ya, bahasa Inggris Greka itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan Pentateuch, atau biasa juga disebut dengan 5 Pancajilid, yang dikenal dengan 5 tulisan-tulisan Musa. Kemudian yang kedua adalah tentang sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang sajak, dan yang keempat adalah nubuatan. Jadi inilah 4 bagian dari Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Septuaginta. Nah, dalam Alkitab bahasa Ibrani, ya, Perjanjian Lama itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama tentang hukum, yang kedua tentang nabi-nabi, dan yang ketiga yaitu tentang Mazmur. Sedangkan Perjanjian Baru, ya, itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu tentang sejarah, kemudian doktrin atau dogma atau pengajaran, lalu yang ketiga adalah tentang nubuatan. Ya, jadi inilah bagian-bagian penting dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya Alkitab itu masih dalam bentuk tablet atau dalam bentuk gulungan-gulungan kitab. Ya, ada yang ditulis di papirus, ada yang ditulis di kulit binatang, ya, ada yang di batu dan lain sebagainya. Ya. Nah, baru pada abad keempat tarik Masehi, Alkitab ini dari gulungan-gulungan kitab itu dijadikan menjadi satu bagian. Ya. Dan pada pertengahan abad ke-13, ya, Alkitab dibagi ke dalam fatsal-fatsal oleh seorang bishop yang bernama Stephen Langton. Dan pada tahun 1551, Robert Stephen dia membagi Alkitab dari fatsal-fatsal itu ke dalam ayat-ayat, sehingga ini sangat memudahkan kita ketika kita mencari ayat atau fatsal yang terdapat di dalam Alkitab kita. Karena sebelumnya Alkitab itu masih berbentuk seperti surat, ya, tanpa fatsal, tanpa ayat. Tapi saat ini kita lebih mudah untuk mencari ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Alkitab ini ditulis? Ya, tadi di awal sudah saya katakan ada jutaan buku-buku yang beredar saat ini. Berbagai macam cabang ilmu yang ada. Dan buku-buku itu karangan manusia, ciptaan manusia. Ditulis atas daya pikir atau imajinasi manusia. Alkitab atau kitab ajaib ini itu berbeda. Betul, Alkitab ditulis oleh manusia. Ya, tapi apa kata Alkitab itu sendiri? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini memegang Alkitab, tolong buka juga Alkitabnya. Ya, jangan berpatokan dengan apa yang tertulis di layar Anda, tapi Anda boleh tulis ayat-ayatnya, nanti Anda boleh membaca ulang kembali. Ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara perhatikan ayat ini. Segala tulisan. Itu artinya bahwa tulisan dari Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama dan Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, semuanya yang terdiri 66 buku yang ditulis selama 1.500 tahun dengan penulis yang berbeda. Ada raja, ada kaisar, ada panglima perang, ada nabi, ada rasul, ada dokter, ada nelayan,
ada petani, berbagai macam latar belakang mereka, ya, ketika mereka menulis Alkitab, mereka semua memiliki sumber yang sama, mendapat sumber ilham yang sama, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah adalah sumber dari kitab ajaib ini. Allah adalah pusat dari penulisan Alkitab itu sendiri. Jadi para penulis, mereka melihat, mereka mendapat satu wahyu dari Allah, dan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka tulis dalam lembaran-lembaran kitab itu. Kemudian, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 21, dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para penulis itu menulis atas nama Allah. Meskipun kita menemukan tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, seperti Abraham, Daud, Elia, ya, Paulus, dan lain sebagainya, tapi bukan itu yang menjadi pokok pembahasan dalam Alkitab. Ya, dan para penulis-penulis ini, mereka berbicara atas nama Allah. Dan ketika mereka menulis Alkitab ini, mereka mendapat dorongan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diilhami oleh Roh Kudus. Inilah yang membedakan Alkitab ini dengan buku-buku yang lainnya. Kenapa? Karena Alkitab berbicara tentang ilmu keselamatan. Alkitab berbicara tentang kealahan yang maha agung itu. Oleh karena sumbernya adalah Allah sendiri. Baik, kalau Bapak Ibu membaca sebuah buku, pasti di dalam buku itu ada tokoh sentral, ya, ada tokoh utamanya, ya. Nah, di dalam Alkitab pun ada, ya, meskipun ada banyak cerita di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab yang bisa menjadi contoh dan teladan dalam keimanan kita. Namun, di atas semua tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab kita, ada satu tokoh utama yang sangat penting yang merupakan tokoh sentral. Siapa dia? Baik, kita buka Alkitab kita. Ya, kita baca Alkitab kita. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45, ya, kita akan temukan siapa tokoh itu. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Perhatikan, ini kata-kata Yesus, ya. Dia berbicara tentang dirinya. Pada waktu zaman Yesus, perjanjian baru belum ada. Yang ada adalah kitab perjanjian lama. Dan Yesus menyinggung kitab perjanjian lama tentang dirinya. Ya, di sini katakan, digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Pentatuk, ya, 5 tulisan Musa, dan kitab nabi-nabi, ya, baik Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, ya, semua itu berbicara tentang Yesus Kristus, dan kitab Mazmur, ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi sudah perhatikan bahwa Yesus berbicara tentang dirinya, ya, tentang dirinya apa yang dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Dan kitab perjanjian lama seluruhnya berbicara, menubuatkan tentang sosok Yesus Kristus sebagai Mesias itu. Kemudian,
Kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 39, dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara perhatikan ayat ini. Yesus sendiri mengatakan bahwa semua kitab-kitab suci yang terdapat dalam perjanjian lama, ya, dari Kejadian sampai Maliaki, semuanya itu memberi kesaksian tentang Yesus. Semua itu berbicara tentang Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Yesus secara dalam, secara pribadi, mengenal Yesus, maka kita perlu untuk mempelajari Alkitab. Karena Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus sebagai tokoh utamanya. Kemudian ada satu ayat lagi. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Lihat, dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dengan demikian, kita sepakat bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini berbicara tentang Yesus Kristus. Alkitab kita berpusat kepada Yesus Kristus. Kemudian, bagaimana kesaksian para rasul? Ya, tadi itu adalah kesaksian dari Yesus sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan para rasul berkaitan dengan Yesus Kristus itu. Ya, di dalam Kisah 10 ayat 43, para rasul katakan demikian. Tentang dialah, ya, dia di sana adalah Yesus. Semua nabi bersaksi, ya, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sudah perhatikan? Para rasul-rasul, para murid-murid mengakui bahwa semua nabi-nabi, ya, bersaksi, menulis tentang Yesus Kristus. Jadi, kesimpulan yang kita dapat bahwa tokoh utama, pemeran utama, orang yang terpenting dalam kitab suci ini adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena semua para penulis ini, yang lebih kurang 44 orang ini, mereka menulis tentang Yesus Kristus. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa Alkitab itu ditulis? Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, kita akan temukan apa pentingnya Alkitab itu untuk ditulis. Dikatakan, semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Adam dan Hawa di Taman Eden tidak ada contoh. Jadi ketika mereka berdosa, mereka nggak mengerti apa itu dosa. Tapi mereka merasakan akibat dosa yang mereka lakukan. Karena tidak ada contoh yang tertulis pada saat itu. Tapi saat ini kita punya Alkitab. Di mana Alkitab ini sebagai terang, sebagai kebenaran yang ditulis untuk kita, di mana kita ada banyak cerita, banyak kisah yang kita dapat temukan di dalam Alkitab sebagai contoh. Kalau kaya melanggar firman Tuhan, ini akibatnya. Kalau saya menurut firman Tuhan, ini yang akan saya dapatkan. Jadi ada banyak contoh yang ditulis di dalam Alkitab, tujuannya adalah untuk mempersiapkan hidup kita bertemu dengan Tuhan. Lalu, di dalam Yohanes 20 ayat 31, dikatakan,
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya, semua telah dicatat, semua telah ditulis bahwa Yesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pentingnya Alkitab itu ditulis supaya itu menjadi kesaksian bagi kita agar kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat bagi semua manusia. Dan Alkitab ini bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, dengan membaca Alkitab, maka kita akan menemukan keselamatan dan kehidupan kekal itu di dalam Yesus Kristus. Apa keuntungannya ketika kita belajar Alkitab? Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ini ada beberapa hal, keuntungan-keuntungan yang kita akan dapatkan ketika kita mempelajari Alkitab dengan baik. Ya, 2 Timotius 3:15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius mencatat dua hal penting bagi mereka yang mendalami dan mempelajari, membaca Alkitab dengan baik dan benar. Dikatakan, yang pertama, mereka akan memperoleh hikmat. Hikmat sorga, bukan hikmat dunia. Ya. Hikmat berbeda dengan kepandaian. Banyak orang di dunia ini yang pandai, yang pintar. Ya, banyak penemuan-penemuan ditemukan oleh orang-orang pintar yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi banyak orang pintar yang jatuh ke dalam kejahatan. Dengan kepintaran yang mereka gunakan, mereka justru jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi hikmat sorga menjadikan hidup kita lebih baik dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan berkat berupa hikmat sorga, maka perlu untuk selalu mempelajari dan merenungkan Alkitab kita. Dan yang kedua, Alkitab ini membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu sebabnya dengan mempelajari Alkitab, kita dapati Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan kebenaran. Kita terima keselamatan itu melalui iman kita. Jadi kalau kita ingin iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin teguh, maka kita perlu untuk selalu belajar Alkitab kita. Lalu di dalam 2 Timotius 3 16 sampai 17. Ya. Apalagi keuntungan ketika kita mempelajari Alkitab. Di sana kita katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar mereka yang kurang pintar menjadi orang yang pintar. Mengajar mereka yang kurang hikmat menjadi orang yang berhikmat. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki karakter kita, memperbaiki kelakuan kita yang salah. Ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini ketika kita membaca dan merenungkan, ada kuasa yang dapat mengubah kehidupan kita. Dan kuasa itu berasal dari sumber Alkitab itu sendiri, yaitu Allah melalui kuasa Roh Kudus yang akan memperbaiki hidup kita, memperbaiki tabiat kita. Ya, di mana tabiat kita sedang diselaraskan dengan
tabiat sorga. Jadi sekali lagi, Alkitab sebagai pedoman kita yang dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat keajaiban Alkitab itu. Tidak ada buku di dunia ini yang sanggup untuk mengubah karakter seseorang. Mengubah tabiat seseorang dari yang jahat menuju kehidupan yang baik. Tapi dengan mempelajari Alkitab dengan baik, maka Alkitab yang penuh dengan kuasa sorga itu akan mengubah hidup kita jadi memiliki tabiat yang baik. Ya. Nah, di dalam Matius 22 ayat 29, Yesus sendiri katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa penting kita belajar Alkitab dengan tepat dan benar supaya kita jangan sesat. Sepanjang bulan ini kita akan mendalami dan mempelajari firman Tuhan. Tujuannya hanya apa? Supaya kita jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Supaya kita tidak sesat, Yesus sendiri katakan, kamu harus mengerti firman Tuhan. Kamu harus mengerti kitab suci. Oleh karena kitab suci ini membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Alkitab ini menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kitab suci ini mengarahkan hidup kita kepada juru selamat kita. Ya, jadi dengan mempelajari Alkitab, maka kita tidak akan sesat lagi. Jadi pastikan setiap malam kita boleh belajar Alkitab secara interaktif melalui Zoom meeting ini. Ya, melalui online. Dan gunanya adalah supaya kita tidak disesatkan ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Baik. Lalu, mengapa kita harus belajar Alkitab? Ya, mengapa kita perlu untuk belajar Alkitab? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, di sana katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pengerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Saudara perhatikan ini. Mengapa kita perlu belajar Alkitab dengan baik? Supaya kita tidak disesatkan dan supaya kita layak di hadapan Allah. Kita manusia berdosa. Kita sebenarnya tidak layak di hadapan Allah oleh karena keberdosaan kita. Tapi ketika kita belajar Alkitab, maka kita diarahkan oleh firman Tuhan ini untuk hidup yang lebih layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada banyak manfaat yang kita dapatkan secara pribadi ketika kita mempelajari Alkitab dengan baik. Kenapa? Supaya hidup kita layak di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu ingin layak hidup di hadapan Allah, pelajari Alkitab ini terus-menerus, setiap hari, setiap saat. Maka Alkitab ini yang punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Dalam Kisah 17 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi. Ya, sama-sama orang Kristen. Ya, namun ada bedanya. Apa bedanya? Orang-orang Yahudi yang ada di Berea dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar demikian. Ya, Saudara perhatikan apa yang Alkitab tulis dalam Kisah 17 ayat yang ke-11 ini.
bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang Yahudi yang sudah bertobat menjadi Kristen yang ada di Berea, hidup mereka lebih baik daripada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Mengapa? Sama-sama Kristen, sama-sama latar belakang Yahudi. Ya, apa bedanya? Yang membedakan mereka adalah, saudara perhatikan ayat ini, bahwa orang-orang yang ada di Berea, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan, perhatikan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Jadi, sekali lagi, bahwa manfaat besar yang kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab ini, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Menemukan mutiara-mutiara kebenaran itu. Dan mutiara-mutiara kebenaran itu akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita lebih baik hati kita. Lebih baik hidup kita. Lebih baik keadaan kita. Ya, kenapa? Oleh karena kitab ajaib ini memiliki kuasa. Sekali lagi, ini berbeda dengan cabang ilmu yang ada di dunia ini. Ini berbeda dengan buku-buku yang ada di dunia ini. Oleh karena firman Allah itu punya kuasa. Kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Jadi pesan saya adalah, jika Anda ingin menjadi seorang suami yang baik, belajarlah kitab suci setiap hari. Jika Anda ingin menjadi seorang ibu istri yang baik, renungkan baca Alkitab ini setiap hari. Kalau Anda ingin menjadi seorang anak yang baik, seorang karyawan yang baik, seorang murid yang baik, apapun profesi atau keadaan kita, atau rumah tangga kita, kalau mau lebih baik, contohlah orang-orang Kristen yang ada di Berea, di mana setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu dengan kerelaan hati mereka. Saya percaya orang-orang Kristen yang selalu mempelajari Alkitab, mereka akan menjadi orang yang baik di lingkungan mereka. Mereka akan menjadi orang yang baik di dalam keluarga mereka. Mereka akan menjadi orang baik di lingkungan tempat kerja mereka. Dan mereka akan menjadi orang yang baik atau menjadi warga negara yang baik di negara kita ini. Ya, dengan mempelajari Alkitab, maka kita akan diubahkan seperti Kristus. Lalu yang ketiga, apa keuntungan kita ketika kita membaca firman Tuhan? Di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi ketika kita menyelidiki, membaca firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka firman yang penuh kuasa itu akan mengubah kehidupan kita dan menjaga kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Memang, betul, kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui kematian Yesus. Kita sudah menerima penebusan dalam Kristus. Tapi ingat bahwa kita masih dalam lingkungan dosa. Ya, kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita masih hidup dalam lingkungan dosa. Nah, oleh karena kita masih hidup dalam lingkungan dosa, maka dosa itu selalu menggoda kita. Dosa itu selalu mengintip kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dosa itu selalu ingin menjatuhkan umat-umat Tuhan. Makanya dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, mempelajari firman Tuhan terus-menerus, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Luar biasa, saudaraku.
Ya, manfaat yang begitu luar biasa yang kita dapatkan dari kitab ajaib ini. Tidak ada buku lain, tidak ada cabang ilmu lain selain Alkitab ini. Kitab ajaib ini yang dapat mencegah kita, melindungi kita dari dosa. Kemudian di dalam Lukas 11 ayat 28, di sana dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ya, jadi dengan firman Tuhan yang kita baca dan pelajari bukan hanya menjauhkan kita dari dosa, tapi itu juga membuat hati kita tenang, membuat kita bahagia, kita tidak takut, kita tidak cemas. Kenapa? Ada ribuan ayat-ayat di dalam Alkitab yang memberikan janji penyertaan Tuhan, yang memberikan kekuatan ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ketika kita membutuhkan pertolongan. Maka firman Tuhan memberikan kekuatan kepada masing-masing kita sehingga hidup kita tetap tenang, hidup kita berbahagia di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, baca firman Tuhan, temukan janji-janji Tuhan di sana, dan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Oleh karena Alkitab itu adalah kitab yang sangat ajaib. Nah, apakah Alkitab sudah berubah? Nah, ini seringkali ditanyakan. Ya, ada juga tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab yang ada di tangan kita saat ini sudah diubah, sudah tidak sesuai dengan aslinya. Ya, nah kita akan melihat apa yang Alkitab sendiri katakan tentang keaslian Alkitab itu sendiri. Bagaimana Alkitab menjaga, bagaimana kuasa Allah menjaga firman-Nya supaya tetap asli seperti sedia kala. Oke, di dalam Yohanes 10 ayat 35, Yesus katakan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Sudah lihat, kitab suci tidak dapat diubah. Kitab suci tidak bisa diubah, dibatalkan oleh siapapun. Digenapi iya. Ya, ada nubuatan-nubuatan yang digenapi. Ya, sesuai dengan berjalannya waktu. Tapi tidak dibatalkan. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang punya kuasa untuk mengubah firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga firman-Nya. Ya. Kemudian, saudara perhatikan, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini. Dikatakan demikian. Ini apa yang disampaikan oleh para rasul. Ya, karena banyak yang katakan, oh rasul-rasul, murid-murid mengubah Alkitab ini. Dikatakan demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Perhatikan, bagaimana pengakuan para penulis Alkitab. Bagaimana pengakuan para rasul-rasul yang menulis firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka terima melalui ilham Roh Kudus. Mereka katakan, kami tidak mengubah firman Tuhan. Kami tidak memalsukan firman Tuhan. Ya, sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Lihat, mereka bertanggung jawab terhadap keaslian, keotentikan firman Tuhan itu. Ya, mereka tidak berlaku licik, ya, mereka tidak berlaku bersembunyi-sembunyi untuk mengubah firman Tuhan. Ya, dan mereka tidak memalsukan firman itu. Lihat bagaimana para rasul mengakui tentang keaslian tulisannya. Lalu dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara perhatikan.
Ya, kalau para rasul, para murid mengubah Alkitab ini, mengubah Injil ini, mereka sendiri katakan terkutuk dia. Ya, seperti yang telah kami katakan dahulu ayat 9. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, jadi saya yakin dan percaya para nabi-nabi, para rasul-rasul, para murid-murid Yesus di dalam perjanjian lama setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, mereka tetap menjaga keaslian, keotentikan Alkitab itu sebagaimana aslinya. Ya. Lalu di dalam 1 Petrus 1 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ya, saudara lihat dan perhatikan ayat ini bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu tidak akan diubah oleh siapapun. Oleh karena Allah sanggup untuk menjaga keasliannya. Lihat, Allah sendiri yang akan menjaga keasliannya. Dengan demikian, kita percaya bahwa sebagaimana Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab, maka Roh Kudus yang sama akan menjaga keaslian, keotentikan dari Alkitab itu sendiri. Baik. Ketika kita mempelajari Alkitab, apa yang kita perlukan? Ya, apa yang kita butuhkan ketika kita membaca Alkitab. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diutus oleh Allah, Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk menggantikan peranannya. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, maka peranan Yesus digantikan oleh peranan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus disebut dengan Roh kebenaran. Alkitab itu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus yang mengilhami para penulis Alkitab itu adalah Roh kebenaran. Ia, Roh Kudus, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara perhatikan ayat ini. Roh Kudus akan memimpin kamu. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran kepadamu seutuhnya. Seluruh kebenaran ini. Bukan 95 kebenaran. Ya, atau bukan 95% atau 98%, bahkan 99%, tapi Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran kepadamu secara utuh, secara penuh, yaitu 100%. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi kita lihat di sini. Roh Kudus yang memberikan ilham kepada para penulis. Roh Kudus yang sama juga akan menuntun para pembaca Alkitab itu sehingga kita menemukan keselarasan, kesamaan antara penulis Alkitab dengan para pembacanya. Dan kebenaran yang disajikan oleh para penulis, kita akan menikmati, kita akan menemukan ketika hidup kita dituntun oleh Roh Kudus saat kita menyelidiki Alkitab itu sendiri. Ya, jadi perlunya doa, perlunya meminta kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab. Ada orang bijak yang mengatakan demikian. Jangan pernah membaca Alkitab tanpa berdoa dan jangan pernah berdoa tanpa membaca Alkitab. Doa dan Alkitab ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Kita banyak berdoa, banyak firman Tuhan. Banyak mempelajari firman Tuhan, banyak berdoa.
Karena itulah yang akan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menemukan seluruh kebenaran. Kita mau menemukan dan mendapatkan seluruh kebenaran yang Roh Kudus ingin nyatakan kepada kita. Baik, lalu apa kata mereka? Ya, ini adalah orang-orang tokoh-tokoh dunia. Ya, bagaimana mereka sudah mengalami secara pribadi pengaruh yang sangat besar ketika mereka membaca Alkitab itu. Saat mereka membaca dan mempelajari Alkitab secara pribadi, apa kata mereka? Calvin Coolidge, dia katakan demikian. Tidak ada buku lain yang dapat dibandingkan dengan Alkitab. Dan tidak ada bacaan lain yang sangat berarti bagi manusia seperti Alkitab. Sudah lihat? Ya, tokoh dunia katakan tidak ada buku lain di atas dunia ini yang sebanding dengan Alkitab. Kitab ajaib itu. Ya, dan Abraham Lincoln dia katakan, sehubungan dengan buku agung ini, saya hanya dapat berbicara bahwa ini adalah buku terbaik yang pernah Allah berikan kepada manusia. Alkitab itu, kitab suci itu adalah buku terbaik yang Allah berikan untuk saudara. Jangan sia-siakan kitab ajaib ini. Baca, pelajari, renungkan. Oleh karena itu adalah buku yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Thomas Jefferson, dia katakan demikian. Aku telah senantiasa mengatakannya dan akan senantiasa mengatakannya bahwa membaca serta mempelajari Alkitab dengan teliti akan membuat kita menjadi warga negara baik serta bapak-bapak dan suami yang lebih baik. Theodore Roosevelt, dia katakan, hampir semua manusia yang dalam hidupnya telah menambahkan pencapaian yang sangat dibanggakan manusia, mendasarkan kehidupan kepada ajaran Alkitab. Jadi, kalau tokoh-tokoh dunia mengakui kuasa Alkitab yang luar biasa, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita saat ini? Kita juga bisa seperti mereka. Ketika kita menggunakan firman Allah ini, ketika kita menggunakan Alkitab ini sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, temukan kebenaran, temukan juru selamat, temukan kehidupan yang kekal di dalam Kristus melalui kitab suci ini. Alkitab dapat mengubah kehidupan kita, Alkitab dapat membawa kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan demikian, kita menjadi umat-umat Tuhan yang boleh diubahkan melalui kuasa firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh mendapat satu siraman rohani melalui firman Tuhan, di mana Alkitab ini adalah buku yang ajaib, yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, agar kami boleh mendalami dan mengenal Engkau secara pribadi, dan kami boleh menemukan kebenaran yang sejati, dan akhirnya kami boleh masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami. Kami rindu Tuhan, dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang mengilhami para penulis Alkitab, maka Roh yang sama juga akan menuntun kami agar kami boleh memiliki pengertian yang sama seperti para penulis-penulis Alkitab ini ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang indah, bahwa kami akan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus ketika kami terus-menerus merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka. Berkati dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Terlebih Tuhan berkati dalam kesehatan mereka. Jauhkan dari sakit, penyakit maupun mara bahaya. Sehingga besok malam kami boleh bertemu kembali untuk melanjutkan belajar Alkitab interaktif
secara online ini ya Bapa. Dan pada malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.